Ini persaingan di antara keduanya. Persaingan untuk apa? 2029? 2029. Keluarga Jokowi dengan keluarga SBY bersaing nih. Oke. Dan dua-duanya punya anak kan. Dengan posisi yang sama juga. Satu mantan presiden, yang lainnya juga mantan presiden. Nah, dengan posisi yang kurang lebih sama. Oke. Persaingan itu kan, satu wakil presiden, satu Menko. Kan kurang lebih sama tuh semua. Nah, dan kedua-duanya mendapatkan limpahan berkah dari orang tuanya masing-masing. SBY mendapatkan berkah dari AHY mendapatkan berkah suara dari SBY, apalagi Gibran. Gibran tuh ya luar biasa dia dapat berkah suara dari Pak Jokowi kan gitu. Jadi kita yang nonton ini seru-seruan aja deh gitu kan. Cocok lah ini kan gitu. Jadi nggak usah ditutup-tutupi, memang mereka bersaing. Imbang. Bukan ini ya, apa namanya? Bukan bentrok, ya bersaing. Dan itu wajar-wajar saja. Lihat aja nanti, ini makin kenceng ini. Ini kan masih pelan-pelan. Nah, yang menarik ini kan karena pintu persaingan ini dibuka oleh Pak Jokowi gitu. Oke. Ketika Pak Jokowi mengatakan ada sesuatu di belakang dari gerakan ijazah palsu itu. Nah, memang kalau kita baca redaksi itu kuatnya itu ke Demokrat gitu. Nah, Demokrat ambil itu isu, ya kan, untuk kemudian memutar bahwa ya tentu kami nggak ini nggak itu dan sebagainya gitu. Tapi nggak berhenti di situ kan. Nah, sekarang saya lihat Demokrat ini naik lagi nih, sudah pelan-pelan membangun koalisi dengan partai politik yang sama-sama pernah mengoposisi Pak Jokowi, yaitu PKS. Maka pertemuan Demokrat dengan PKS kemarin itu diceritakanlah bagaimana pahitnya dulu mereka di eranya Pak Jokowi itu. Menunjukkan kalau dua partai ini bestie ya? Bestie, dan boleh jadi memang 2029 mereka akan jadi bestie. Gibran ini pakai siapa? Masa pakai PSI? Kenapa enggak? Oh, Ada itu terjadi. PSI dan Pak Prabowo juga. dua-duanya dengan Pak Prabowo gitu. Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Jadi ada kemungkinan. Artinya begini. Tunggu dulu. Menarik nih. Jadi Prabowo Gibran itu sudah pasti. Ya kalau AHY kan bisa kan tadi dengan base-nya PKS. Loh, kok Anda bilang belum tentu? Ya tentu belum tentu itu ya kedua-duanya dong, bukan satu. Oh enggak, kalau belum kita tentu dengan Gibran, belum tentu Gibran dengan dan Pak AHY. Prabowo 2 periode. Enggak, kalau kita gini loh Bung, kalau Prabowo sama Gibran udah pasti, AHY ini enggak disebut lagi belum tentu. Udah dipastikan AHY nggak masuk, jadi jangan bilang belum tentu. Ingat. Kalau belum tentu itu artinya kansnya 50% masih mungkin. Nggak, tapi ingat loh, ini Dari kan mana mungkinnya? Karena kansnya Gibran peraturan juga presiden, masih pemilihan 50%. presiden kan 0%. Siapanya? 0%. PT. PT-nya kan bisa maju, semua ketua itu umum bisa makanya, maju. bagi saya Maka saya bilang itu belum tentu. Belum setuju saya. Belum tentu juga Pak Prabowo dengan Gibran, karena boleh jadi Gibran didukung oleh PSI untuk maju sendiri. Kan kira-kira gitu. Statement sudah jelas, Bu. Tapi statement Bahwa dua periode Prabowo Gibran. Nggak ada alternatif. No. Tidak ada alternatif. Bahwa kalau Pak Prabowo Gibran mau mau maju 01 nggak? Kalau Pak Prabowo-nya mau, Kenapa emang nggak mau? nah, iya makanya. Kan mau. Kan Pak mau. Kan tahu kalau Kan yang mengatakan Jokowi, Prabowo, Gibran itu Dua kan Pak periode. Jokowi. 2 periode. Kalau tiba-tiba Pak Prabowo mengatakan gua nggak mau gimana? Oh. Kan kalau. Cukup. Nah iya, Kan ini masih kalau. Ini semua kita dibicara kalau. Jokowi juga mengatakan Pak Prabowo nanti 2009 tenteng lagi anak saya ya. Oh, bukan kan itu kira-kira begitu. Jangan bilang Ngelamar tenteng dong. namanya. Oh iya nanti. Ya ini kan sudah dicoba Kira-kira oleh Pak Prabowo mengatakan, bagaimana nantilah beliau itu ke G20 wakili presiden. Kalau ternyata Gibran cuma senangnya gini-ginian aja, memeriksa apa namanya itu ya, rambut pendek, rambut panjang ya kan, memeriksa tas anak-anak sekolah, apa ya? Ya, kita yang ini- di KTT itu kan juga persepsinya dong, Bang. dia. Nah, Bagaimana oleh- KTT G20? Oleh karena itulah kemudian G20 Pak itu Prabowo, menentukan loh. Oke deh, kamu mainannya jangan dong cuman sekedar rambut pendek, rambut panjang ya kan. Gua nggak lihat ini. kemarin. Sekali-kali. Bagaimana kita kasih Anda berwibawanya KG20, Gibran di depan 30. KTT 20. Itu kan saya udah Yang diberi jempol oleh semua pimpinan lagi saya dunia. jelaskan Betul. Itu. Karena Gibran itu Kita bangga sebagai bangsa. mainnya Punya wapres hanya yang cerdas dan muda. Main apa namanya? Main rambut pendek, rambut panjang
Nah Pak Prabowo mengatakan, lo jangan main gituan dong. Nih ku kasih tiket, lo pergi ke G20. Kan kira-kira gitu. Dan ditunjukkan kelasnya di sana kan. Dan ditunjukkan Tapi kelasnya. itu pekerjaan yang sudah biasa dilakukan oleh Prabowo terhadap AHY. Loh, enggak juga. Oh, mana? AHY beberapa kali Kapan? diminta oleh Pak Prabowo mendampingi beberapa presiden dan petinggi negara lain. Dan Kita datang. pernah juga ada di forum Ini Brazil. beda. Kita juga pernah ada di Ini forum menjadi Brazil. pimpinan. Dari situ kita Ya, bisa kepala membaca negara menggantikan bahwa presiden Pak Prabowo menghadiri memberikan G20 di kepada Afrika dua Selatan orang ini dan mendapatkan baik apresiasi AHY yang luar biasa maupun dari seluruh Gibran pemimpin untuk Afrika dan memungkinkan Asia. mereka dilamar sebagai calon wakil presiden. Oke. Oleh karena itulah kemudian terjadi persaingan. Dan biarkan saja persaingan itu. Kalian aja kan yang pura-pura soft gaya Jokowi gitu loh Pak. Nah. Bilangnya tidak, bilangnya tidak. Jokowi Belakangnya dan main. Gibran Udahlah, masih komit, makanya saya mau tanya, Bung dua Faldo, periode. Itu Anda udah nanti bersaing udah kata dengan kuncinya AHY, itu. enggak usah pura-pura sok. Saya Dua periode dari masuk tadi- apa? saya dari tadi AHY cuma sama maju kok. Sehingga lo Bagus nanti Bung Rey ini memprovokasi Sebentar dulu, sebenarnya Bung Bang Rey ini. Refli. Memprovokasi Jadi sudah sebenarnya bagus pasti sebenarnya. Prabowo Gibran atau Tapi masih Gibran ada nggak kan seorang lain terprovokasi. yang masuk jadi cawapres seorang Prabowo? Saya harus ngomong begini ya. Kemarin saya tanda tangan surat sebagai penasihat hukum, kuasa hukum dari RRT, Roy, Rismon, dan Tifa. Jadi saya tidak bicara hanya sebagai pakar hukum tata negara, tapi juga sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum mereka. Jadi itu penting ya, biar kemudian tidak ada dusta di antara kita. Saya bicara dalam dua layer itu ya, sebagai orang hukum tata negara dan sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum. Jadi gini, kalau kita mengaitkan antara Demokrat dan kasus ijazah palsu, ya, pertama saya tidak ada urusan dengan Demokratnya, ya kan? It is not my party. Tetapi coba kita berpikir secara jernih ya, siapa duluan yang meraise isu ijazah palsu ini? Jadi yang pertama kali meraise itu kan namanya Bambang Tri Mulyono, dan dia membuat buku Jokowi Undercover, laki-laki yang tidak punya ijazah, dan itu 2016-2017, kemudian itu membesar ketika TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang dipimpin Egy Sujana, itu melakukan gugatan atau permohonan sesungguhnya gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri, oke? Nggak ada kan unsur Demokratnya. Lalu kemudian Bambang Trinya kemudian ditersangkakan, kemudian divonis bersalah bersama Gus Nur, nggak ada Demokratnya. Nah, kapan kehadiran Roy Suryo itu sama saja seperti kehadiran Dr. Tifa, kehadiran Rismon yang mereka sama-sama nggak kenal sebelumnya. Jadi pertama kali Rismon bertemu dengan Dr. Tifa itu, Rosuryo itu di Jogja, waktu mereka geruduk UGM. Jadi menurut saya kalau kita bicara teori tentang histori ya, tentang sejarah tidak dimulai dari persaingan partai politik soal ijazah. Tapi dimulai oleh seorang jurnalis yang bernama Bambang Tri dan dimulai oleh aktivis yang bernama Egy Sujana dan teman-teman. Ketiga adalah layer ketiga dimulai oleh akademisi seperti Dr. Tifa, kemudian Rismon. Plus Roy Suryo yang memang dari awal dia lebih merepresentasikan dirinya sebagai pakar telematika. Jadi tidak ada kaitannya isu Nah, jasa itu- dengan Demokrat? Itu bukan jawaban saya. Saya hanya ingin mengatakan secara faktual, faktanya begitu yang saya lihat. Perkara kemudian ada yang orang riding the wave ya, mau menunggangi gelombang, menunggangi macam-macam, itu is not my business. Saya nggak tahu. Apakah misalnya Demokrat punya intention untuk ikut-ikutan, tetapi kalau dari sejarahnya nggak begitu ya. Nah, kedua dari sisi kuantifikasi kan saya sudah mengatakan tersangka itu jumlahnya 8. Dari 8 itu yang Demokrat cuma 1. Itu pun mantan Demokrat yang sudah tidak aktif selama 5 tahun terakhir. Itu Rosuryo. Bahkan 2 kali pemilu dia sudah tidak ikut lagi. Mungkin 10 tahun sudah non aktifnya. Jadi terlalu spekulatif menurut saya. Tapi sekali lagi saya tidak pernah menolak kalau ada orang yang riding the wave. Namanya partai politik itu kan selalu begitu. Begitu ada momentum yang hot, yang kira-kira bisa dimanfaatkan, ya mereka masuk ke sana. Dan kalau saya bilang politik itu bisa berubah time to time. People change time to time. Sebagai contoh misalnya, bagaimana akrabnya AHY dengan Anies.
Tapi begitu slot untuk jadi wapres itu tidak ada, langsung dia memutar haluan dan kemudian beraliansi dengan satunya. Tapi belakangan kita tahu ternyata di Nasdem pun sekarang sudah ada yang bedol ke tempat lain. Jadi itulah yang namanya politik. Kalau kita menganalisis dengan mengatakan seolah-olah itu adalah variabel yang tetap, wah kami sudah tetapkan 2029 harus ini. Enggak. Time to time. Pak Mahfud sudah pakai baju putih berubah, ya kan? Oke, itu ketiga. Yang keempat mengenai Denny Indrayana, saya menghargai teman-teman ya, tapi terlalu spekulatif. Mohon maaf ya Mas Agung dan lain sebagainya, terlalu spekulatif untuk mengatakan dan mengaitkan ini dengan Demokrat. Karena saya tahu betul, ini kan sederhananya gara-gara Roy Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu dia mencari kira-kira lini atau line up kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya siapa. Nah salah satunya adalah Denny Indrayana yang dihubungi oleh istri Roy Suryo. Makanya istri Roy Suryo kepada saya berkali-kali mengatakan, Denny itu saya loh yang menghubunginya. Saya loh yang membujuknya agar menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum. Jadi nggak ada kaitannya. Pertanyaannya adalah, kenapa Denny Indrayana, kenapa Amir Samsudin? Sederhana. Kalau Anda menghadapi suatu kasus hukum, maka yang paling Anda ingat adalah orang-orang dekat Anda kan, yang punya kualitas, yang punya kapasitas. Denny orang yang punya kapasitas, paling tidak untuk menjelaskan dari sisi hukum tata negara. Dan dia register tidak hanya di Indonesia tapi di Australia. Jadi di Australia itu dia bukan main-main. Dia lawyer di sana dan dia permanen residen di sana. Ada rumah juga di sana. Jadi Sempat lari juga waktu kasusnya kan? kenapa? Sempat lari dari Indonesia ke sana waktu Ya, 10 kasusnya. tahun Ya, ya. itu 2015 Artinya ada juga kaitan itu. Bro, ya itulah yang namanya kriminalisasi. Payment gateway saya tahu. Itu kriminalisasi itu muncul 2015 dalam kaitan cicak buaya. Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, Budi Gunawan dan lain sebagainya. Itu at that time kita udah paham lah 2015. Nah, Artinya kronologis beliau ke karena- Australia kan juga salah satu faktor itu. Bukan ansi soal pendidikan. kenapa Anda memotong-motong saya? Enggak apa-apa, kita kan dialog. Loh, dialog itu Diskusi, nanti diskusi. kalau setelah saya jelaskan. Jadi karena itu ya, yang udah bisa menebak bahwa itu salah satu motivasi itu Iya. mana. Iya. Clear. Kalau Bung bisa menebaknya, mestinya bisa ditebak. Sekarang kawan kita namanya siapa itu? Ray Rangkuti. Kawan kita yang namanya sudah Kawan saya diputus Ray 6 Rangkuti, tahun, belum lagi masuk penjara. Oke ya, sudahlah. Saya nggak mau yang bicara begitu ya. Saya ingin mendudukkan persoalannya. Nah, itu. Karena itu menurut Kompol. saya terlalu spekulatif ya, berdasarkan data historis, Oke. kuantifikasi tadi yang tersangka dan yang terlibat, dan kemudian alur cerita mengenai keterlibatan Denny Indrayana untuk mengatakan bahwa tiba-tiba masuk Demokrat sebagai orkestrasi kasus ini. Tapi kalau Demokrat riding the wave, menunggangi gelombang, I don't know exactly, it is not my business. Ya kan? Oke. Only riding the Silakan wave, jawabnya. kata Tetapi kalau Mas dia Refli. orkestrat apa yang namanya itu, dirijen, Dirijen. saya kira dari Bukan. 3 perspektif itu enggak. Saya ingin